Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani muda D8W. Kali ini saya akan mereview penanaman jahe yang terakhir, karena ini lahannya sudah mau beres ya. Dan sekalian menuntaskan pertanyaan kawan saya setelah penanaman atau setelah penutupan jerami, apakah harus diuruk atau tidak. Nanti simak video lanjutannya, namun nontonnya jangan di skip biar tidak gagal paham. Cara-cara untuk penanaman dan setelah penanaman selesai, dan juga yang ketiganya akan saya bahas benih yang harus kita gunakan. Benih jahe yang harus kita gunakan yaitu benih jahe yang benar-benar berkualitas ya. Dan benih jahenya harus betul-betul bagus. Walaupun kecil sih tidak apa-apa ya. Benih jahenya walaupun kecil, yang penting benih jahenya benar-benar sehat dan juga berkualitas. Ini saya mengambil ukuran sebesar ini ya, ada juga yang besar. Karena pertumbuhan jahe nanti akan tumbuh dari sini juga akan tumbuh. Cuman walaupun sebesar ini menanam jahe, tapi tetap yang akan tumbuhnya paling cuma 2. Kalau tidak di sini ya di sini. Kalau di sini ya tidak, pasti di sini akan tumbuhnya. Karena dari satu benih ini bisa mengeluarkan 2 cabang nanti. Ini jahe yang saya gunakan adalah jahe gajah ya, jahe putih. Cuman berukuran kecil. Dagingnya bagus, sehat, dan juga padat ya. Karena ini benih jahe ini sudah saya simpan selama 4 bulan. Tapi masih segar dan keras dan tidak meleot ya, walaupun disimpan lama. Karena dalam menanam jahe kita jangan asal-asalan memilih benih asal-asalan ya. Kita harus menggunakan benih yang bagus dan berkualitas. Ini benih jahe bagus ya, padat, isinya padat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini membantu dan juga bermanfaat. Ikuti cara-cara yang akan saya lakukan dari penanaman, pengurugan, sampai pemupukan dan perawatan juga nanti ya. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Lanjut ke penanaman selanjutnya. Seperti ini menanamnya kawan ya. Jangan lupa. Mau seperti itu juga tidak masalah, karena nanti juga akan tumbuh dari sini ke atas. Walaupun mau seperti ini bebas. Oh, masalah menanam jahe mau tidur apa mau berdiri juga sama ya. Saya naruh di tengah karena apa? Nanti takutnya urugan tanah ini uruk ke sini sampai menimbun, dan ini belum tumbuh dan ini sudah tertimbun. Tidak akan full bagus ya. Kadang ada yang tumbuh, kadang enggak ya. Kalau tidak teruruk tanah terlalu dalam, insya Allah nanti jahenya akan tumbuh semua yang kita tanam ya. Seperti ini bebas. Kawan-kawan mau pilih cara yang mana juga bisa. Seperti ini penanaman jahenya yang kita lakukan. Dan ini di bedengan selanjutnya. Menanam jahe harus benar-benar kita ini, dan juga penggarapan lahannya jangan asal-asalan. Nanti hasilnya pun tidak akan maksimal. Makanya saya selalu full melakukan cara penggarapan lahannya, tidak asal-asalan. Karena menanam jahe cukup lumayan mengeluarkan modal yang sangat besar ya. Karena sudah saya bilang kemarin, benih jahe ini cukup lumayan ya. Di kampung saya sudah 25, apalagi kalau di daerah kawan-kawanku. Setelah beres penanaman, kita lanjutkan dengan penutupan dengan jerami organik ya.
yang sudah kita fermentasi. Dan tahap kedua, sesudah ditutup dengan organik jerami, kita tutup lagi dengan jerami kering. Fungsinya agar penanaman jahe kita tetap lembab, apalagi di musim panas sekarang ya, musim kemarau. Biar tumbuhan jahenya tetap maksimal, agar tetap lembab dan terjaga kemaksimalannya ya. Jangan sampai terkena matahari karena nanti bisa mengganggu pertumbuhan jahenya. Makanya dari itu kita harus selalu menutup penanaman jahe kita dengan rapat ya. Karena dengan media jerami organik ini, walaupun tidak turun hujan selama 1 minggu, tapi benih jahe yang kita tanam akan terus tumbuh dengan cepat ya. Jahe atau sejenisnya yang lainnya ya, tanaman-tanaman yang lain saya selalu menggunakan media tanam jerami ini ya, biar hasil panennya melimpah dan juga bisa menguntungkan buat kita para petani. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari A Nyalirawae 8461. Kapan waktu untuk pemupukan jahe? Waktu yang baik untuk pemupukan jahe yang harus kita lakukan kalau sudah jahenya berumur 2 bulan. Setelah daun jahenya sudah mengeluarkan daun 5 atau 7 ya, bisa kita lakukan pemupukan, karena di waktu itu jahe membutuhkan segala nutrisi ya, nutrisi atau makanan untuk memperbesar pertumbuhan umbinya dan juga memperbesar batangnya juga agar jahenya tetap sehat dan maksimal. Ini yang sudah beres, kita lakukan penutupan. Selanjutnya kita jawab pertanyaan tentang kapan waktunya untuk pengurugan menggunakan tanah. Ini jahe yang sudah tumbuh, yang sudah saya tanam selama 10 hari dari penanaman ya. Jahenya sudah mengeluarkan tunas, sudah tumbuh ya, tuh seperti ini jahenya. Namun saya belum melakukan penutupan dengan tanah. Menunggu batang-batang jahenya ini atau tangkai jahenya sudah tumbuh besar dan juga tinggi ya. Atau kalau bisa kita menunggu buahnya sudah terlihat keluar, itu di waktu biasanya waktu sudah 3 bulan dari penanaman baru kita lakukan pengurugan. Kalau jahe baru tumbuh seperti ini sudah kita lakukan pengurugan, nanti pertumbuhan jahenya akan terganggu atau umbinya tidak akan berkembang dengan baik atau pertumbuhannya kurang bagus. Makanya dari itu saya selalu menunggu pengurugan saat umbinya sudah tumbuh besar atau sudah kelihatan ya. Dan ini saya contohkan cara pengurugannya, tipis-tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal nanti dia akan susah untuk pembesaran umbinya. Seperti ini aja kita lakukan, ini hanya sebagai contoh dan nanti akan saya bersihkan lagi. Mungkin cukup jelas kapan waktunya pemupukan dan juga pengurugan kita lakukan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti perkembangan penanaman jahe dan juga penanaman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.